kurang lebih sampai aduh. Kalau aku nggak beratau sendirian di Jakarta, jadi gue nekat buat nyari kosan sambil nyari tempat jualan juga. Kayaknya gue nggak bakalan berani naik Jaklingko keliling Jakarta. Sumpah ini rame banget, gue nyari orang yang sepi-sepi. Makanya hari ini aku bakalan keliling Jakarta dengan biaya 0 rupiah. Pecah ban itu selama Bapak kerja selama 5 tahun ini pernah nggak Pak? Ya, pernah. Ya walaupun kejadian yang gak terduga terjadi, seperti barang aku yang harga setengah juta pengen diambil orang, dijepit ibu-ibu arisan, udah kepincet ini bahu, hei. Dan apapun yang terjadi, kita gas. Hari ini kita mulai dari jam berapa ya? Sekarang jam berapa ya guys? Jam 10. Itu setengah 11 guys. Kita mulai jam setengah 11 dan semoga sebelum asar kita udah sampai ke kosan lagi guys. Sekarang kita keluar dulu ke kos-kosan. Banyak banget yang dari kalian bang tur bang gak usah turun kosan gue cuman begitu, cuma 3 kali 2 3 kali 4 kayaknya. Ngapain itu guys, apalagi sekarang masih berantakan. Jadi karena gue orangnya selalu berusaha fokus biar nggak kayak gini. Salah. sorry guys, ini aduh. Nggak tahu kenapa otak gue tiba-tiba sambil mikirin perjalanan gue nanti gimana. Apakah bakalan mulus atau nyasar? Jadi biar pas gue pulang nanti kosan gue udah bersih ya. Padahal sebenarnya sih yang lebih penting itu bukan beres-beres Ria, tapi ngecek apa aja yang dibawa. Ini kita bawa. Ini kita bawa. Ini taruh sini, ini kita bawa. Guys sebelum berangkat, ini wajib sih guys, ini charger. Jadi charger nih, takutnya kalau udah habis baterai, nggak ada nih vlog begini nih, nggak ada. Ribet nanti kalau habis baterai kita bisa ke masjid, bisa kemana gitu kan. Jadi pertama-tama yang paling penting itu charger. Dan yang kedua itu mic-nya. Oke, ini mic-nya. Dan ini dia yang ini dia yang paling penting, kartu Jaklingko. Dan buat kalian yang belum tahu apa itu kartu Jaklingko, oke, ini. Jadi kartu ini itu salah satu akses yang bisa kita gunakan buat seluruh transportasi yang ada di Jakarta. Misalnya masuk Jaklingko, Transjakarta, kereta, semuanya pakai ini guys. Jadi kalau ini nggak ada, mati gue. Jadi ini barang yang kedua buat kedua. Nah, karena challenge kali ini gue nggak boleh ngeluarin biaya buat keliling Jakarta, jadi gue harus jalan kaki menuju terminal Jaklingko yang kurang lebih jaraknya itu 1,3 km. Dan karena ini Pertama kali gue nge-vlog kayak gini, ekspor di Jakarta. Apalagi nanti ke depannya kita bakal eksplor lagi. Makanya kan jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Oke, kita bakal kemana lagi dan explore apa lagi? Oke, komen. Yes, let's go. jujur di sini udah mulai kerasa sih ini kaki kok rasanya nggak sampai ya. Aduh guys, jauh banget asli. Jujur ini jauh banget beneran ini jauh banget kurang lebih sampai aduh. Kaki gua. Aduh, segala kepletik begini sih nih kaki. Bentar, lumayan sakit juga nih begini nih. Nah elah, segala ada drama begini, kenapa sih? Gimana sih cara, aduh. Bentar dah. Basah lagi badu. Elah. Bentar ya guys ya. Ya Allah, segala kepletak begini. Kepletak. Perjanjian, kita nggak boleh naik angkot. Dikira gue pengen naik kali ya, tadi berhenti. Angkotnya udah ngetit. Tapi nggak maaf pak, nanti dulu pak. Nah FYI, kalau kalian yang nggak pernah ke Jakarta, jangan ke Jakarta deh ya. Nggak gitu juga, dimarahin gubernur gue ngomong gitu. Tapi nggak tahu kenapa selama gue di Jakarta, gue ngerasa hawanya itu bukan dingin atau panas, apalagi salju, tapi lebih ke pengap. Jakarta panas, udah panas, pengap. Bahkan di kosan gua dulu harus buka pintu guys. Kalau gua buka pintu udah kelar, pengap, minta ampun. Bingung gua. Aduh, kalau bisa bawa payung udah gua bawa payung. Tapi untungnya setelah jalan beberapa menit, akhirnya gua sampai di tempat pertama. Baru pasar Minggu sih, tapi udah lumayan panjang juga gua. Jalan kaki gini kan kurang lebih berapa ratus meter. Gak tahu berapa ratus meter, dan sekarang gua sudah ada di stasiun Pasar Minggu. Bentar lagi di depan sana lah ya, hitungannya stasiun Pasar Minggu. Dan gua bakalan memilih angkot Jaklingko dan gak tahu itu nomor berapa, 47, 46, 95. Kalau daerah Pasar Minggu gua tahu 47 ke arah Ciganjur, 46 ke arah Jagakarsa, dan 95 itu ke arah Lebak Bulus kalau nggak salah. Dan gua nggak tahu ini bakalan naik angkot yang mana. Pokoknya kita random aja ya guys ya. Panas. Pantesan gue lari ke sini. Ya. Itu stasiun Pasar Minggu guys, kereta.
Deket banget sama Terminal Jaklingko. Di situ ke Terminal Transjakarta. Jadi sekarang gue pengen ke Terminal Transjakarta. Awal-awalnya sih nggak ada apapun yang bikin gue berhenti kan guys. Tapi kalau masalah ini gimana menurut kalian? Allahu Akbar. Ini sedih sih guys. Allahu Akbar. Ini Jakarta beneran segininya. Banyak banget sampah. Gak tahu dari mana ini. Nah, sesampainya gue di terminal, di sini gue pengen langsung masuk angkot yang manapun kan rencananya. Tapi, waduh ini rame banget guys. Sumpah ini rame banget. Gue nyari orang yang sepi-sepi. Ini rame banget. Gue enaknya itu yang sepi guys. Sepi, jadi gue bisa ngobrol sama orang-orang yang ada di Jaklingko itu. Tapi gue nggak tahu apakah ada apa enggak. Kira-kira gue naik angkot yang mana ya? Kayaknya nggak bakalan ketemu di angkot yang kosong. Bahkan gue udah keliling berapa kali, malah ujung-ujungnya gue malah ngemper juga di toko orang kayak gini. Sampai sekarang gue masih bingung pengen naik angkot yang mana. Karena gue rencananya itu pengen naik angkot yang sepi guys. Tapi dilihat-lihat sih nggak ada. Guys. Karena kebetulan ini kan terminal yang pertama, pasar Minggu. Jadi semua orang ini stopnya di sini dan naiknya di sini guys. Jadi nggak bisa kita memilih angkot yang sepi kayaknya. Tapi nggak apa, kita cari dulu dan biar cepet, bodo amat lah gue naik angkot yang terserah deh, yang penting gue sampai nanti dah. Yang mau berangkat mana Pak? 47. Padahal mah gue nggak tahu mana itu angkot nomor 203. Jadi gue memilih buat ngikutin supir yang mau berangkat aja dah. Kita ikutin guys. Jujur di sini gue nggak tahu ini angkot tujuan kemana ya. Ini angkot nomor berapa guys? Ini angkot nomor berapa? Gue nggak tahu. Asli gue jujur gue nggak tahu ini angkot nomor berapa. Gue cuma modal naik. Ini 46. Ternyata 46 gue menuju ke Jagakarsa. Oke, sekarang gue ada di Jaklingko. Gue ngeliat sekarang ternyata ini angkot nomor 46 guys. Jadi kita bakal menuju ke Jagakarsa. Gue nggak pernah, jujur gue nggak pernah ke Jagakarsa. Jagakarsa itu di mana? Tuh kalau kalian nanya, jelasin nggak Bang Jaga? Nggak bisa, gue orang Kalimantan guys, nggak bisa. Oke. Tiba-tiba gue dimintain sama penumpang kartu Jaklingkonya. Gara-gara sibuk ngevlog begini nih jadinya agak lain. Ini kartu wajib ya, jadi kita nanti bakalan ngasih ke orang, kita tapin karena kita kebetulan jauh dari tap-tapan kan. Kalau kalian naik Jaklingko, kalian nggak perlu takut, kayak tinggal naik dan kasih app ini ke orang yang terdekat di tap-tapan kartu itu guys. Jadi kayak gini contohnya. Jadi dia bakalan tap in dan tap out. Jadi kita tunggu aja. Dia nggak nyolong kok, kartunya dia nggak nyolong. Oke. Biasanya kalau Jaklingko itu nggak bisa langsung di tap out guys. Dan buat kalian yang belum tahu tap out itu apa, oke, gue kasih tahu nih. Tap out itu adalah satu tanda buat keluar guys. Jadi ada tap in dan tap out. Itu harus 2 kali, oke? Jangan sekali doang. Oke, gitu. Gue nggak bisa ngomongin sebenarnya. Ya, hati-hati Bu. Dan karena perjalanan ini gue nggak tahu sampai kapan, jujur di sini kayaknya cuman gue doang yang paling heboh. Sampai gue malah nyuruh orang yang ada di belakang gue buat dada-dada. Oke, mantap Bang. Dada. Dada bang. Mantap Bang, dada. Oke. Dikira mereka masuk TV kali ya. Nah, setelah mungkin 15 menitan lebih dan orang yang naik dan turun itu sudah mulai bergantian, tiba-tiba ada ibu-ibu yang nggak tahu diri nyender kayak duduk di kursi raja. Ya, walaupun keadaan angkotnya full, ibu kalau nonton tolong banget minimal jangan nyender juga. Udah kekencet ini bahu, hei. Ini gimana? Kalau cuma sebentar ya nggak apa-apa lah. Ini sekarang aja gua nggak tahu ada di daerah mana dan kapan sampainya. Ini kemana ya guys? Sumpah ini bingung banget. Sebenarnya gue kayak takut gitu loh guys, bakalan pulang sampai malam. Soalnya gue nggak tahu sama sekali ini tempat apa. Tiba-tiba di tempat ini, kemudian tiba-tiba di tempat ini. Bahkan saking lamanya gue diangkot, gue ngelihat ada abang-abang yang ketiduran sampai pengen nyender ke adek ini. Untung adanya langsung pindah ke depan. Kalau enggak bakalan bikin pulau baru tuh di baju SD. Tapi kalau masnya nonton semangat ya bang, kayaknya capek banget tuh mata.
Nah, sesampainya gue di terminal Jagakarsa, gue kayak bingung gitu kan. Di sini itu ada angkot tujuan kemana aja sih? Jadi gue malah kepikiran buat nanya ke salah satu supir Jaklingko yang ada di sini. Tapi sekalian wawancara juga sih. Ini gue pengen naik angkot nomor berapa ya guys? Coba kita tanya-tanya ke salah satu supir ya guys ya. Di sini ada angkot nomor berapa aja? Kalau 46 ya pasti ada, karena gue tadi kan masuk naik 46 guys, ke arah Pasar Minggu. Tapi selain ke arah Pasar Minggu itu, angkotnya nomor berapa guys? Halo permisi bang, maaf ganggu waktunya. Boleh nggak bang ngobrol-ngobrol bentar bang? Buat konten bang. Mau nanya-nanya tentang Jaklingko aja sih bang. Oh, ini aja nih sama Pak ini. Iya. Sama bapak ini? Iya. Bentar ya, 1 menit aja sih pak. 5 menit nggak apa-apa. Jangan. Nggak apa-apa. Maaf bang, ganggu waktunya pak. Ya, gimana? Boleh nanya-nanya nggak tentang Jaklingko atau apa gitu? Boleh apa? Iya, ini pak. Kan saya baru kesini pak ya. Di sini ini ada angkot nomor berapa aja pak? 47 sama 46. 47, 46 doang. Kalau 47 itu arah mana? Arah Ciganjur, Ciganjur, Pasar Minggu. Pasar Minggu. Tapi kalau boleh tahu bapak udah berapa lama pak kerja di sini pak? 5 tahun. 5 tahunan. Oh lumayan ya pak ya. Tapi pernah nggak sih ngalamin di jalanan-jalanan gitu pak? Apa pecah ban itu selama bapak kerja selama 5 tahun ini pernah nggak pak? Ya pernah. Pernah. Vespan. Kempes ban. Tapi kalau pecah Pernah juga. pernah juga. Itu gimana pak cara ngatasinnya? Kan penumpang banyak tuh di dalam gitu kan. Terus bagaimana bapak buat? Ya kita ngomong sama pelanggan. Ah, Ya kita tungguin mobil belakangnya. oh gitu. Tapi nggak sering pak ya? Cuman Wah. rasain. Oke lah pak, itu aja sih pak. Berarti ada 47 sama 46 doang ya? Oke. Terima kasih ya pak atas waktunya. Ya pak. Iya. Bentar doang pak. Oke. Ya, selamat pak. Oke. Guys, jujur ini pertama kalinya gue wawancara kayak gitu. Ayo asli. Ini banyak banget hal-hal baru yang pengen hal-hal baru yang gue lakuin sekarang guys, asli wawancarain orang. Kayaknya bakalan seru sih nanti ke depan vlog-vlognya. Ada perkembangan kan dikit kan guys, vlog gue ada perkembangan kan, ada dikit lah, walaupun ini vlog yang ketiga video long gue, tapi ada perkembangan dikit lah. Oke, gitu guys. Jadi sekarang gue pengen naik nomor 47 guys, dan sekarang gue bingung nomor 47 yang mana bakalan berangkat. Oke, gue nanya aja deh langsung ke ini, ke orangnya. Baru juga pengen nanya, tiba-tiba gue terpaksa jadi tukang foto buat absen supir. Oke. Ya sebenarnya karena baterai gua habis sih guys. Aduh, kenapa harus habis sih? Baterai gak tahu tempat banget kata gua. Tapi nggak apa, di sini gue dapat pengetahuan baru kayak gini. Iya, padahal masih tebal. Tapi nggak tahu kenapa. Kenapa, Pak? Udah pada keluar. Makanya kenapa nih, Pak? Meledak, keluar lah. Nggak meledak. Ini aja nggak meledak keluar. Keluar Kita doang. ngecek, dan Berarti yang basnya kurang keluar. bagus Nih, bannya. ban sebelah saya juga. Berarti mereknya apa nih? Oh GT tapi cakep ya. Gara-gara apa biasanya Pak kalau kayak gini? Kalau deh, Kadang-kadang yang namanya ban suka gagal juga ya. Ini namanya di pinggir sih. Tapi nggak kebalik kan? Aman lah ya. Oh, pecah bahaya juga kan? Dia salah satu kawat nongol aja tapi bisa pecah dia. Oh. Sekarang kita bakalan menuju ke terminal kedua. Dan angkot yang gue naikin sekarang adalah angkot nomor 47 yang rutenya itu Ciganjur ke Pasar Minggu. Semoga di terminal Ciganjur nanti gue bisa makan dulu deh. Tapi setelah beberapa menit, tiba-tiba gue heran kok jalanan ini kayak yang pernah gue lewatin ya pas pengen beli freezer dulu. Aduh, hai, dan kalian tahu tokonya di mana? Iya, ternyata tokonya ada di dalam mall. Ini sebenarnya menuju ke arah mana sih? Dan saking gue curiganya, sampai-sampai gue ngelihat satu-satu banner yang ada di toko orang. Biar tahu gue sekarang di mana, menuju ke arah mana. Ternyata gue malah sampai di Pasar Minggu. Pasar Minggu. Tiba-tiba di Pasar Minggu, guys. Ayolah, ini kira gua angkot nomor 47 dari Jagakarsa ke terminal Ciganjur dulu, dan kemudian kita disuruh turun karena pemberhentian terakhir buat istirahat gitu kan. Ternyata langsung ke Pasar Minggu. Dan gak cuma itu guys yang bikin gua kaget, tapi juga di pertengahan perjalanan tadi, yaitu gua ketinggalan charger iPhone seharga 500 juta lebih di terminal. Ya 500 juta lebih guys, kalian gak salah denger kok. Jadi gini ceritanya, pas gua menuju ke Pasar Minggu naik angkot Jak 47, gua kayak iseng-iseng gitu ngecek kantong kiri kanan apakah ada yang ketinggalan. Tapi dalam hati
gue yakin guys, semua barang yang gue bawa kayak kunci kos, terus charger, mic, itu semuanya gue bawa karena kantong gue rasanya itu kayak full banget gitu. Pas gue cek, kok ini chargeran gue kemana ya? Kok nggak ada sih? Wah, di situ jujur pala gue pusing, panik, nggak tahu. Bahkan guys ya, orang yang duduk di samping gue dan di depan gue itu kayak risih ngelihat gue. Mungkin gara-gara sedih, nggak sedih juga sebenarnya, panik guys. Tapi kayak mereka, ini kok orang kenapa ya gitu, celengak kayak pengen nyolong gitu. Dan gue turun, kemudian gue langsung lari tanpa pikir panjang menuju ke bus stop yang terdekat. Di situ gue nunggu. Asli di sini 1 menit itu kayak 20 menit, lama banget. Dan pas datang angkot yang pertama, gue langsung buru-buru pengen naik. Ternyata full guys. Makin panik dong di sana. Oke, nggak apa-apa, gue sabar ya Allah. Karena kalian tahu kan, kalau di Jakarta ketinggalan barang dimanapun, di toilet atau di bioskop, apalagi di bioskop ya, kayak kacamata, HP atau apapun itu, jangan ngarep barang itu masih ada. Gue mikirnya kayak gitu guys. Tapi di situ gue berdoa bismillah, ya Allah, apakah masih ada? Lo ada karena harganya 500 juta guys. Gue resmi beli di iBox. Dan itu gue nggak dapat kabelnya dimanapun karena resmi dari iPhone-nya. Wah, pas datang angkot kedua, di situ gue langsung naik dan dengan muka panik. Mungkin orang-orang di samping kiri kanan gue udah gelisah juga ngelihat gue kayak orang gila. Sampai-sampai gue udah ngevlog udah gak bisa lagi ngomong apapun, cuman bisa diam ngerenung, celengak dan nanya ke tukang supirnya, Mas ini bentar lagi nggak? Maaf ya Mas kalau Masnya nonton gue mungkin agak risih gue tanya-tanya terus. Aduh, hai. Dan pas terminalnya sudah mulai dekat, ternyata ada macet di depan guys, dan gue nggak tahu karena apa, mungkin gara-gara mobil pengen keluar atau gimana. Tapi karena hati gue udah panik, gue langsung minta izin sama supirnya buat turun di sini. Sebenarnya nggak boleh guys, tapi nggak apa. Di situ gue langsung lari menuju ke terminalnya dan ngecek. Dan ternyata, ya, chargeran gue dipakai sama orang. Boom. Aduh ya Allah, hai, untung ada guys. Dan sekarang gue sudah ada di kosan guys, di jendela kayak orang gila. Ceritain ini semua. Tapi buat kalian, makanya hati-hati ya. Ya Allah, riat, jangan trader lagi.